Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita memulainya, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk anak-anakmu kelas 9 akan mengikuti pembelajaran agama. Tuhan berkati agar kami bisa mengikutinya dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku, saat ini kita mau belajar untuk materi pertama dalam pertemuan pertama ini adalah tentang turunnya Roh Kudus. Kalian bisa baca Alkitab kalian dari Keluaran 34 ayat 22, Yohanes 14 ayat 15 sampai 22, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kita mau belajar tentang janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Jadi kalau dalam perjanjian lama, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia itu belum nampak, namun sudah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu antara lain Nabi Yesaya yang menubuatkan akan kedatangan Roh Kudus. Dan di sini Allah berjanji akan menggenapi nubuat tersebut dengan syarat apabila mereka mau bertobat. Nah, peran Roh Kudus baru nampak dalam perjanjian baru, yaitu Yesus sendiri yang mengatakannya sebelum terangkat ke surga. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga pada hari ke-40 setelah kebangkitan, dan sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa akan turunnya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun orang percaya, termasuk juga para rasul, untuk mereka bisa terus untuk melanjutkan tugas misi untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah, pengertian Roh Kudus dalam bahasa Yunani itu istilahnya adalah parakletos. Dan secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi, membela seseorang di hadapan mahkamah, yaitu seorang perantara untuk menolong. Itu arti secara harafiah. Nah, pengertian Roh Kudus itu apa? Secara rohani Roh Kudus adalah karisma dengan istilah pneumatis bagi orang Kristen. Jadi Roh Kudus itu mendampingi orang percaya. Sebelum naik ke surga, para murid itu sempat merasa khawatir kalau Tuhan Yesus sudah tidak ada secara fisik di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka? Mungkin mereka akan tidak bisa melanjutkan tugas pelayanannya. Namun di sini Tuhan Yesus katakan bahwa jangan khawatir, bahwa mereka akan dikaruniai Roh Kudus untuk mendampingi mereka, menuntun mereka, menolong mereka. Jadi Roh Kudus juga disebut Roh kebenaran. Ia akan bersaksi tentang kebenaran itu karena ia adalah Roh Allah sendiri. Kalian bisa baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Nah, gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Jadi kita tahu tentang Pentakosta. Tahu kan artinya apa? Yaitu hari turunnya Roh Kudus. Namun Pentakosta dalam perjanjian lama punya arti yang berbeda dengan Pentakosta dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama itu adalah hari raya panen atau hari raya musim petik gandum. Yang dirayakan adalah pada hari ke-50 setelah Paskah, dan Paskah dalam perjanjian lama juga berbeda dengan Paskah perjanjian baru. Kalau Paskah perjanjian lama itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sementara kalau Paskah dalam perjanjian baru adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu pada hari yang ketiga yang selalu jatuh pada hari Minggu. Nah, pada saat hari raya panen atau waktu itu disebut sebagai hari raya Pentakostanya orang Yahudi saat itu. Nah, saat itu mereka sedang bersekutu, mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada angin bertiup kencang, kemudian tampak nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Nah, disitulah turunnya Roh Kudus atas para murid saat itu, atas orang-orang percaya saat itu, sehingga hari turunnya Roh Kudus yang tepat pada hari Pentakosta disebut sebagai hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus.
Kalau tadi Perjanjian Lama hari Pentakosta itu hari raya panen. Nah, kebetulan pas hari raya panen mereka berkumpul, bersekutu, Roh Kudus turun atas mereka, sehingga hari turunnya Roh Kudus disebut hari Pentakosta yang jatuh pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Jadi orang-orang yang berkumpul saat itu ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodekia. Jadi mereka dari berbagai bangsa mereka berkumpul saat itu. Bukan hanya orang-orang Yahudi saja. Ya, mereka mendapati para rasul itu berbicara dengan bahasa mereka, sehingga dimengerti oleh mereka. Jadi setelah turunnya Roh Kudus itu mereka bisa berbahasa dengan berbagai bahasa, berbicara dalam berbagai bahasa. Jadi kan mereka berbagai bangsa yang berkumpul di situ. Sementara sebelumnya mereka tidak tahu, tapi dengan kuasa Roh Kudus akhirnya mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Sehingga orang-orang yang berbagai bangsa itu mengerti apa yang mereka katakan, yang para rasul bicarakan, mereka bisa dimengerti. Nah, peristiwa itu menjadi titik pemberitaan Injil kepada semua orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Jadi Injil bukan hanya diberitakan untuk orang Yahudi, tetapi untuk berbagai bangsa. Dan Tuhan karuniakan Roh Kudus sehingga para rasul itu bisa berbicara dalam berbagai bahasa, dan mereka bisa mengajar mereka kepada bangsa-bangsa yang beraneka ragam itu. Peran Roh Kudus bagi orang percaya. Apa sih peran Roh Kudus bagi orang percaya, bagi kita semua? Yang pertama adalah mengubahkan orang percaya untuk berani bersaksi, menyampaikan berita keselamatan meskipun mereka ditentang banyak orang. Seperti para rasul, mereka ditentang banyak orang, tetapi mereka berani untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dianiaya, ditangkap, bahkan dihukum mati. Tapi mereka tidak takut dan tidak gentar. Nah, demikian juga kita, kalian kalau diberikan tugas pelayanan, kalian minta bimbingan Roh Kudus, sehingga tadinya kalian takut, tidak berani, akhirnya dimampukan, diberikan keberanian. Nah, itu Roh Kudus yang berperan dalam diri kalian. Yang kedua, Roh Kudus menerangi hati setiap orang untuk melihat kebenaran. Nah, jadi sehingga kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Kadang-kadang orang melakukan kesalahan karena dia nggak tahu itu yang benar. Jadi dengan Roh Kudus kalian bisa melihat, oh ini benar, oh ini salah, yang ini yang dikehendaki Tuhan, ini yang tidak. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Yang ketiga, Roh Kudus memanggil dan menggerakkan orang-orang yang dipilih oleh Allah menerima kebenaran. Nah, ini kita dipanggil, orang-orang percaya dipanggil. Itu adalah peran Roh Kudus untuk mereka tetap setia hidup dalam pelayanan, hidup di dalam Tuhan, mereka tetap setia di situ. Kemudian yang keempat, Roh Kudus menghimpun orang percaya dan memberi pengajaran dan persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita bersekutu, mungkin saat ini kita belum bisa ya bersekutu tertatap muka, banyak gereja-gereja yang ditutup, sementara ibadah di rumah-rumah, tapi kan tetap ada ibadah di tengah keluarga, ada persekutuan juga. Akhirnya antara bapak, ibu, anak-anak, mereka bersekutu bersama, beribadah bersama di rumah. Jangan sampai gereja sementara ditutup, kalian juga nggak beribadah di rumah. Jadi kalian beribadah di rumah. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja, sehingga menghimpun bapak, ibu, berkumpul, anak-anak. Nah, itu bisa di persekutuan itu karena peran Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga menolong, menjaga, dan memelihara persekutuan yang dibentuk oleh Allah. Nah, persekutuan yang sudah dibentuk Allah, misalnya suatu jemaat, suatu gereja A, B, C, nah itu terbentuknya karena pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, mungkin persekutuan itu tidak akan terbentuk. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk bersaksi, menjadi berkat bagi semua orang. Jadi kesaksian nyata. Jadi lewat Roh Kudus kalian mampu untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian bersaksi dengan kesaksian hidup kalian. Gereja perdana dan tantangannya. Kemudian orang-orang yang bersekutu tadi, yang berkumpul, yang sudah menerima karunia Roh Kudus ya. Jadi itulah mereka itu adalah cikal bakal dari gereja mula-mula, gereja perdana. Nah, pada saat itu mereka menghadapi tantangan mereka tuh nggak gampang. Gereja perdana menghadapi ajaran-ajaran sesat.
yang menyusup ke dalam gereja. Antara lain ajaran karunia lidah, nubuatan, ajaran palsu, gnostik, dan lain-lain. Itu adalah aliran-aliran atau mungkin ajaran sesat yang suatu yang menjadi tantangan bagi gereja mula-mula saat itu. Yang kedua, gereja menghadapi pemerintah Romawi, di mana gereja dianggap sebagai pembangkang, sehingga banyak orang Kristen yang dianiaya, dibunuh, ya, bahkan banyak martir-martir yang akhirnya mereka rela mati demi nama Kristus. Nah, untuk kita masuk pada kesimpulan, gereja menghadapi tantangan yang berat. Namun, gereja justru makin bertumbuh dan berkembang dengan pesat sampai sekarang ini, bahkan sampai di lingkungan di sekitar kita, di Cikampek dan sekitarnya ini ya. Jadi bisa bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Itu menjadi bukti bahwa Allah melalui Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara kehidupan gereja. Mungkin kalau tanpa peran Roh Kudus, mungkin gereja tidak akan bertumbuh seperti sekarang ini. Nah, mungkin itu materi yang kita pelajari hari ini. Ibu berharap setiap saat kalian senantiasa mohon bimbingan Roh Kudus agar kalian menjadi orang percaya yang selalu dibimbing dalam kehidupan kalian untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan, berani untuk bersaksi, berani untuk memberi diri dalam tugas pelayanan, sehingga kalian diberikan keberanian. Semuanya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh menyertai jalannya pembelajaran agama pada saat ini. Biarlah apa yang kami pelajari boleh berguna, bermanfaat bagi anak-anak-Mu, terlebih mereka mempersiapkan diri untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Meskipun begitu banyak tantangan, namun kami yakin karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus mereka akan dimampukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.